Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajo Hasim Lubis. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023. Sebagai seorang dosen di Prodi Pendidikan Fisika, saya sudah mengampu beberapa mata kuliah seperti strategi belajar mengajar fisika, pengembangan riset interdisiplin fisika, fisika dasar, fisika umum, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah saya menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah pokok yang saya pilih pada sertifikasi dosen tahun 2023 ini adalah strategi belajar mengajar fisika. Adapun alasan saya memilih mata kuliah ini adalah ada beberapa alasan, yakni sesuai dengan bidang pendidikan dan bidang ilmu yang saya tekuni. Kemudian mata kuliah ini selalu saya ampu pada setiap semester genap tiap tahunnya. Dan mata kuliah ini berhubungan dengan topik penelitian dan sudah ada beberapa publikasi terkait mata kuliah ini, salah satunya yakni buku yang sudah kami terbitkan bersama tim pada tahun 2021 dengan judul Aplikasi Manajemen Pembelajaran Berbasis Blended Learning. Selain itu, beberapa artikel sudah saya terbitkan baik nasional maupun internasional, juga saya jadikan referensi dalam pengajaran strategi mengajar fisika. Selanjutnya, outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, bagaimana deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajarannya apa saja, kemudian sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, kemudian metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, dan yang terakhir sistem penilaian mata kuliah. Adapun deskripsi mata kuliah ini yakni memuat kajian, pengertian strategi belajar mengajar, teori-teori belajar, keterampilan proses sains, IPA terpadu, sains teknologi dan masyarakat, motivasi belajar, pengelolaan kelas, media pembelajaran, metode-metode pembelajaran, dan model-model pembelajaran. Setelah memperoleh pengetahuan, dosen bersama mahasiswa akan menghasilkan luaran sebagai berikut. Yang pertama, RPP sebagai hasil atau luaran tugas rutin. Yang kedua, laporan pemahaman mahasiswa tentang pembelajaran strategi belajar mengajar fisika sebagai hasil penugasan critical book report, critical journal review, dan rekayasa ide. Kemudian yang ketiga, buku saku dan video pembelajaran berdasarkan materi sebagai hasil penugasan mini riset dan proyek. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK skala sikap, yang pertama, membangun nilai kemanusiaan dalam mengembangkan pembelajaran strategi belajar mengajar fisika berdasarkan moral dan etika. Yang kedua, membiasakan sikap kemandirian dalam mengembangkan pembelajaran strategi belajar mengajar fisika berbasis digital dan terintegrasi dengan kearifan lokal di Sumatera Utara. Untuk CPMK skala pengetahuan, mengembangkan konsep mengenai pengertian strategi belajar mengajar, variabel pembelajaran, teori-teori belajar, motivasi belajar, pengelolaan kelas, media pembelajaran, metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran sesuai dengan perkembangan iptek dengan memperhatikan kearifan lokal. Untuk CPMK skala keterampilan umum, menggunakan sikap terbuka, kritis, inovatif, dan percaya diri dalam mengembangkan pembelajaran strategi belajar mengajar fisika yang berbasis digital dan terintegrasi dengan kearifan lokal Sumatera Utara. Untuk CPMK keterampilan khusus, merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah serta menyelesaikan permasalahan dalam bidang fisika dengan menerapkan iptek serta memperhatikan kearifan lokal. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah strategi belajar mengajar fisika, yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar, yakni pengertian strategi, pengertian belajar, pengertian mengajar, hakikat pembelajaran, tujuan belajar mengajar, dan komponen-komponen strategi belajar mengajar. Materi yang kedua yakni teori-teori belajar, yaitu teori belajar konstruktivisme, behaviorisme, dan kognitivisme, dan sekaligus tokoh-tokoh yang mendasari daripada ketiga teori belajar tersebut.
Kemudian yang ketiga, keterampilan proses sains. Materi yang keempat, IPA terpadu. Selanjutnya, sains teknologi dan masyarakat. Kemudian pembelajaran efektif, motivasi belajar, pengelolaan kelas. Kemudian metode-metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah materi tentang model-model pembelajaran, yang dimana di sini dipilih menggunakan model pembelajaran dengan metode saintifik, yakni model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, model kooperatif, model pembelajaran proyek, model inquiry, dan discovery learning. Baik, selanjutnya terkait dengan sistem perkuliahan atau mode perkuliahan. Yang pertama, yakni sinkronus, yaitu kuliah tatap muka secara luring. Kemudian yang kedua, asinkronus, yaitu kuliah menggunakan pembelajaran dengan LMS atau Learning Management System yang sudah dimiliki oleh Universitas Negeri Medan, yaitu berupa SIPDA atau Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan. Di mana di dalam SIPDA sudah lengkap fitur-fitur dalam pembentukan atau penguploadan tugas, kemudian memberikan bahan tayang, kemudian membuat kuis, kemudian video, link, dan sebagainya. Dan juga dosen bisa memberikan penilaian langsung di dalam SIPDA. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama metode diskusi untuk pelaksanaan tugas rutin, kemudian case method dalam pelaksanaan rekayasa ide dan mini riset, kemudian team based project dalam pelaksanaan tugas proyek menggunakan penugasan problem based learning, dan yang terakhir adalah discovery learning dalam pelaksanaan CBR atau critical book report dan CJR atau critical journal review, dan hasil penugasan CBR CJR dilanjutkan dengan rekayasa ide dan mini riset. Kemudian interaksi dengan dosen dengan mahasiswa, adapun yang digunakan adalah LMS atau Learning Management System berupa SIPDA, kemudian menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, kemudian menggunakan WA Group sebagai sarana untuk komunikasi dengan mahasiswa. Untuk sistem penilaian mata kuliah, sesuai dengan Peraturan Rektor Unimed nomor 004 tahun 2022, bahwa sistem penilaian mata kuliah ada 4 unsur. Yang pertama, kehadiran dalam perkuliahan, kemudian ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan tugas portofolio, di mana setiap unsur itu memiliki persentase masing-masing. Di mana untuk kehadiran itu persentasenya 5%, UTS 20%, UAS 25%, dan tugas portofolio 50%. Tugas portofolio yang dimaksud adalah 6 tugas KKMI, yakni 5% tugas rutin, kemudian 5% critical book report, kemudian 10% critical journal review, kemudian 10% tugas rekayasa ide, kemudian 30% tugas mini riset, dan terakhir 40% tugas proyek. Di mana pengkategorian nilai mata kuliah pada sistem informasi akademik, yakni untuk skala nilai mata kuliah range atau rentang 85-100 kategori A, 75-84 itu kategori B, 65-74 kategori C, dan 0-64 adalah kategori E. Untuk nilai sikap rentang 3,51-4,00 itu kategori sangat baik, 2,51 sampai 3,50 itu sangat baik, 1,51 sampai 2,50 kurang baik, dan 0 sampai 1,50 sangat kurang baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video perkuliahan mata kuliah strategi belajar mengajar fisika dengan menggunakan sistem luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Baiklah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 mata kuliah strategi belajar mengajar dalam fisika. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bapak absensi dulu ya. Adelia Nutrani, Andi Riswandi, Ratna Andi Patra, Apri Dairawan. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk dengan materi rancangan dan syarat penggunaan model pembelajaran. Ya? Jadi model pembelajaran ini adalah sebagai inti kalau misalnya kita sebagai seorang guru yang harus salah satu yang harus kita persiapkan di dalam kelas, ya kan? Nah, karena kenapa? Karena model pembelajaran ini
ketika kita masuk ke dalam kelas mengucapkan salam, kemudian kita kembali keluar ke dalam dari kelas, itulah yang dikatakan dengan model pembelajaran. Terkait apa saja yang kita berikan di dalam kelas, ya kan, mau dengan suka-suka kita, itu dikatakan dengan model pembelajaran suka-suka. Tapi kalau misalnya kita melaksanakan model pembelajaran dari salam pertama sampai salam terakhir sesuai dengan kaidah atau teori, berarti kita sudah menjalankannya, kan? Jadi pada pertemuan kali ini, nanti setelah kita melaksanakan perkuliahan hari ini, adapun hal yang harus kalian ketahui, yang pertama, kalian itu harus bisa mendeskripsikan model-model pembelajaran khususnya dalam pembelajaran fisika. Kemudian yang kedua, kalian itu mampu merancang rencana pembelajaran materi fisika berdasarkan model-model pembelajaran ini. Jadi nanti akan kita pelajari bagaimana sebenarnya model pembelajaran itu dikatakan sebuah model. Kemudian apakah semua model pembelajaran itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran fisika? Kalau misalnya tidak, bagaimana cara kita untuk memilih model pembelajaran itu ketika kita masuk ke dalam kelas? Oke, baik. Sebelum Bapak masuk ke materi tentang model pembelajaran, tadi Bapak ingin mengkonfirmasi dulu, ya kan, terkait materi kita minggu lalu, apakah masih ingat atau enggak, ya? Yaitu tentang teori-teori belajar. Oke. Untuk teori belajar, kira-kira ada yang tahu, masih ingat tentang teori belajar yang kita pelajari minggu lalu? Ya, silahkan. Adel, berdiri. Terima kasih Pak, saya akan menjawab. Jadi teori belajar itu yang saya ketahui ada 4. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Ini dikemukakan dan paling dicetuskan dianut oleh Gardner dan Berliner. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Ini dicetuskan dan dianut oleh Vygotsky. Selanjutnya ada yang ketiga, itu adalah teori kognitif oleh Jean Piaget, dan yang terakhir ada humanistik Pak, oleh Abraham Maslow. Terima kasih Pak. Jadi teori belajar yang saya ketahui dan yang sudah dipelajari itu ada 4. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar yang dikemukakan oleh Gardner dan Berliner. Baru yang kedua ada teori belajar kognitif, yaitu teori belajar yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Lalu yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini dianut oleh Vygotsky. Dan yang terakhir ada teori belajar naturalisme. Pada teori ini, yang menganut teori ini adalah Abraham Maslow. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk temannya. Oke, baik. Benar yang dibilang temannya, bahwa sebenarnya itu pembagiannya ada yang behavioristik, ada yang kognitivistik, ada yang konstruktivistik, ada yang naturalistik, sama juga dengan humanistik, ya. Baik, untuk yang sekedar kita mengulang kembali, kalau yang behavioristik itu ada teori-teori yang melandasinya, siapa aja tokohnya, itu sudah kita pelajari. Kemudian ada yang kognitivistik, ada juga dia teori-teori yang melandasinya, kemudian turun menjadi konstruktivistik. Jadi itu sebenarnya konstruktivistik itu ada 2, Vygotsky dan Piaget, ya kan? Ada juga yang paling terkenal dari keduanya itu tentang konstruktivistik radikal dan konstruktivistik dia sosial, gitu ya. Kemudian ya. Jadi inilah dia pengertian model pembelajaran, yakni suatu kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan mewujudkan suatu proses pembelajaran di kelas yang mengarahkan kita dalam mendesain pembelajaran untuk membelajarkan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai, gitu ya. Jadi itu merupakan sebuah pola dari mulai kita masuk sampai kita keluar dari kelas itu, kan gitu. Namun pertanyaannya, apa saja struktur pembentuk dikatakan sebuah model pembelajaran, gitu. Tapi kalau secara keseluruhan, dia kategori daripada model pembelajaran itu ada dibagi 3. Yang pertama direct interaction atau pembelajaran langsung, ada dia cooperative learning, ada dia problem based interaction atau berbasis masalah, gitu ya. Tapi secara keseluruhan model pembelajaran itu dia dibangun oleh 4 hal. Yang pertama itu rasional teoretik atau coherent theoretical rasional, kan? Itulah yang kita bahas tadi, teori belajar itu, kan. Jadi harus ada dia teori belajar siapa yang melandasi.
apakah dia konstruktivistik, apakah dia behavioristik, apakah kognitifistik gitu ya. Karena cara model pembelajaran itu membangun pengetahuan di kepala kita itu sesuai dengan teori belajar yang dibangun oleh pada model pembelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah dampak pembelajaran atau outcome learning. Itulah kalau setiap model pembelajaran tidak ada namanya model pembelajaran sapu jagat gitu ya. Jadi setiap model pembelajaran itu memiliki ciri khusus tertentu, dia mengatasi apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia hasil belajarnya kurang, berarti model ini yang bisa mengatasi. Kalau misalnya dia kemampuan pemecahan masalahnya yang kurang, berarti diatasi dengan model ini. Kalau dia keterampilan prosesnya yang kurang, berarti dia diatasi dengan model ini. Artinya apa? Setiap model pembelajaran itu memiliki dampak pembelajaran tersendiri atau outcome learning atau hasil belajar tersendiri pembelajaran. Kemudian bagaimana lingkungan belajarnya? Tentu juga mempengaruhi bagaimana sebuah model pembelajaran itu dibangun. Jadi inilah dia Bapak bilang tadi, apakah semua model pembelajaran itu bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan di kelas atau cara pemilihan model pembelajaran? Apakah kita suka-suka atau bagaimana kan gitu? Nah, kita lihat di bagian ini. Kan misalnya ini ada bidang ilmu matematika, kemudian alam, kemudian ilmu sosial. Pasti punya karakteristik masing-masing. Untuk mencapainya punya tujuan masing-masing. Kemudian untuk tujuan itu pasti ada dampak instruksial, artinya hasil belajar yang ingin dicapai, ya kan? Jadi hasil belajarnya apa? Kemudian hasil belajarnya itu kita tinjau dari sintaksnya, bagaimana sistem sosialnya, prinsipnya, sistem mendukungnya. Baru terakhir kita bilang, oh model pembelajaran cocok adalah ini. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh, ya kan, yang sudah Bapak coba klasifikasikan. Misalnya di sini diambil model pembelajaran berbasis masalah, gitu ya. Ini kan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian misalnya kita tinjau dari landasan teoritik. Landasan teoritik, kira-kira teori apa saja yang melandasi model pembelajaran masalah ini? Pertama adalah tentang konstruktivisme, ya kan? Teori belajar konstruktivisme atau konstruktivisme. Apakah dampak instruksionalnya atau hasil belajar yang bisa ditingkatkan oleh si PBL ini? Yang pertama, kemampuan berpikir tingkat tinggi, keterampilan akademik, keterampilan inquiry, kolaborasi, tentatif keilmuan, bisa juga keterampilan pemecahan masalah, ya kan? Kemudian bagaimana perilaku mengajar guru dalam model PBL ini? Toleransi terhadap keberagaman, perancangan masalah otentik. Nah, ini otentik ya. Beda real dengan otentik ya. Kalau real itu belum tentu otentik, tapi kalau udah otentik sudah pasti real gitu ya. Nah, gitu. Baik, mungkin itulah penjelasan tentang model pembelajaran secara singkat. Kemudian di sini Bapak ingin kalian itu mendiskusikan tentang struktur pembentukan model pembelajaran 4 yang Bapak pilih ya. Nah, itu pertama model pembelajaran inquiry, kemudian model pembelajaran kooperatif tipe START, ya kan? START itu student, team, achievement, division, ya. Kemudian model pembelajaran discovery learning, ada model pembelajaran berproyek. Jadi nanti kita bagi 4 kelompok, ya kan? Jadi satu kelompok itu nanti inquiry, cari sistem sosialnya apa, cari dampak instruksinya atau belajarnya apa, cari sintaksnya apa, sesuai dengan yang penjelasan Bapak yang yang sudah lewat ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan diskusikan di depan kelas masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baru nanti kita akan mendiskusikan apakah benar atau tidak. Kalau misalnya benar, kita akan tambahi, kemudian kita akan pertahankan. Kalau misalnya salah, kemudian kita akan klarifikasi. Oke, silahkan bentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. Sudah habis, jadi kita akan mencoba satu kelompok, ya kan, yaitu tentang model
model pembelajaran inquiry itu kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya terkait dengan struktur pembentukan daripada model pembelajaran inquiry, dari hasil belajarnya apa, teori belajarnya apa, lingkungan belajarnya apa, strukturnya dan sebagainya. Jadi nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Satu kelompok waktunya mempresentasi maksimal 5 menit, kemudian setiap kelompok wajib memberikan sanggahan. Oke, kepada kelompok 1 Bapak persilakan untuk maju ke depan dan men-share atau menampilkan hasil diskusi. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak. Terima kasih kami ucapkan juga. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenal model pembelajaran inquiry. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama ada landasan teoritik. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami menemukan bahwa inquiry ini, model pembelajaran inquiry ini menggunakan landasan teori behavioristik. Karena model pembelajaran inquiry ini kan tersendiri artinya di mana siswanya mencari data berdasarkan kualifikasi dirinya sendiri. Jadi di situ ada behavioristiknya melalui dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu dampak instruksi atau dampak bagi siswanya itu menurut kami yaitu keterampilan proses sainsnya. Jadi kan karena si siswanya tadi mempelajari dengan dirinya sendiri, artinya proses sainsnya juga atau dia tahu bagaimana melakukannya. Di situ kita bisa menilai seberapa tahunya dia atas suatu materi. Baik, selanjutnya ada perilaku mengajar guru, yaitu satu toleransi terhadap keberagaman, kedua ada fasilitator, yang ketiga ada motivator dan mediator pemecahan masalah, yang keempat ada mendorong kelompok belajar berbasis inquiry. Baik, demikianlah presentasi singkat yang kami lakukan mengenai model pembelajaran inquiry. Apabila teman-teman ada memiliki pertanyaan, saya persilakan Bu Resa. Baik, saya persilakan terlebih dahulu untuk Saudari Nurul. Baik, terima kasih pada moderator. Lebih tepatnya sih saya tidak memberi pertanyaan, tapi ingin menyanggah hasil diskusi kalian. Iya, boleh. Dari hasil diskusi kelompok kami tadi, menurut kami teori behavioristik ini tidak cocok dengan model pembelajaran inquiry. Karena inquiry ini adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis. Jadi tadi hasil diskusi kami telah kami baca beberapa jurnal, kami cocokkan lebih tepatnya dengan teori konstruktivistik. Sebab teori konstruktivistik ini mengarahkan perhatiannya pada bagaimana seseorang mengkonstruksi pengetahuan dari pengalamannya. Jadi dari kelompok kami itu saja sih ingin menyanggah. Baik, terima kasih atas sanggahannya kepada Saudara Nurul. Tapi kenapa kami bersikeras untuk ini membuat landasan teorinya behavior? Karena di sintaks ini kan sudah terdapat stimulasi, di mana di behavior itu kan ada stimulus dan respon. Oleh karena itulah inquiry ini menurut kami itu behavior seperti itu. Izin Firman. Baik, silakan Saudara Ski. Saya mau menyanggah juga apa yang Firman bilang. Nah, kalau di dalam model pembelajaran inquiry itu saya setuju dengan apa yang kelompok mereka sampaikan, di mana itu menggunakan konstruktivisme, karena di dalam behaviorisme itu dia hanya kayak mendalami tujuannya saja, tidak menuju ke intelektualnya. Sedangkan kalau di konstruktivisme itu kan dia intelektual gitu kan. Nah, di inquiry itu juga model pembelajarannya berbasis intelektual gitu. Jadi ada kayak eksperimen, kemudian percobaan, ada observasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di dalam si behaviorisme itu tidak ada seperti itu begitu. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi akan Bapak ketengahin lah istilahnya kan. Jadi dari kelompok 1 mengatakan ini teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Kemudian kelompok 3 dan 4 itu mengatakan teori belajarnya adalah konstruktivisme kan. Nah, jadi untuk inquiry itu kan dia
pembentukan pengetahuannya itu juga sendiri oleh siswanya, ya kan? Artinya kita kasih kepada siswanya itu berupa LKS atau LKPD, kemudian LKPD-nya itu tidak boleh pada langkah percobaannya, ya kan? Jadi siswanya itu kita bebaskan untuk membuat langkah percobaannya masing-masing sesuai dengan kemampuan daripada si setiap kelompok untuk mengorganisir alat-alat yang sudah disediakan. Jadi kalau misalnya ada 4 kelompok, misalnya nanti kita bagi ke dalam siswanya, berarti nanti ada 4 cara untuk mengatasi masalah yang ada di LKPD yang sudah kita berikan tadi. Artinya apa? Artinya dengan tidak adanya prosedur percobaan berarti siswa itu melakukan atau berdiskusi dengan teman-temannya satu kelompok, gimana supaya bisa mengatasi masalah yang diberikan. Artinya dia mengkonstruk pengetahuan itu dengan sendirinya. Jadi kalau sudah dia mengkonstruk pengetahuan dengan sendirinya, berarti sudah masuk dalam teori belajar konstruktivisme, kan? Bukan masuk ke dalam belajar. Jadi itu masuk ke konstruktivisme. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, Bapak adakan tes dulu ya. Itu artinya untuk melihat sejauh mana pengetahuan yang kalian peroleh setelah kita belajar tentang model pembelajaran, dan apakah tujuan pembelajaran hari ini memang kalian dapatkan atau tidak, ya kan? Oke, silahkan sediakan kertas satu lembar. Pada kesempatan ini, ya kan, karena waktu kita juga sudah selesai, jadi sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, Bapak ingin 2 orang perwakilan dari kelas ini menyampaikan kesimpulannya apa saja yang telah didapatkannya dari perkuliahan kita hari ini. Ya, mungkin sebelah kanan saya, siapa kira-kira yang bisa? Ya, silahkan, Angin. Pada hari itu yaitu model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini merupakan suatu kerangka konseptual oleh seorang pendidik, di mana pada model pembelajaran ini adalah sebuah proses seorang pendidik untuk menyampaikan pembelajaran supaya tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Model pembelajaran ini juga mempunyai ciri dan komponen utama, di mana ciri dan komponen utama ini saling berhubungan, seperti misalnya komponen utama sintaks itu berhubungan dengan rasional teoretik, terus lingkungan belajar berhubungan dengan proses pengajaran. Lalu kita juga mengenal problem basic learning, yang dimana salah satu model dari pembelajaran. Baik, di sini saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai model pembelajaran. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, model pembelajaran ada 3. Yang pertama direct immersion, terus cooperative learning, dan problem-based learning. Nah, ada 4 ciri utama model pembelajaran. Yang pertama rasional teoretik, yang kedua dampak pembelajaran, yang ketiga perilaku guru yang diharapkan, yang keempat lingkungan belajar dan sistem pembelajaran. Landasan teoretik tadi yang udah dijelaskan teman kita yang terus dijelaskan sama Adelia, ada teori dari konstruktivis, teori Piaget, teori behavior, teori Vygotsky, sama teori Dewey. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kedua temannya. Jadi dari segi pembentukan model pembelajaran sudah ada tadi dijelaskan temannya, disimpulkan, kemudian salah satu contohnya sudah dikemukakan juga, kemudian bagaimana model yang kita pilih juga sudah disampaikan oleh temannya. Baiklah, untuk hari ini perkuliahan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.